Yang pertama adalah disusun dengan kebenaran. Ya. Jadi kita perlu disusun dengan kebenaran. Terus yang poin yang kedua adalah mutlak untuk jalan kebenaran. Setelah kita disusun oleh kebenaran, kita perlu mutlak untuk jalan kebenaran. Terus poin yang ketiga adalah penyebarluasan kebenaran. Jadi ini berurutan ya, disusun dengan kebenaran, kemudian mutlak untuk jalan kebenaran, dan selanjutnya penyebarluasan kebenaran. Ya. Kalau minggu lalu kita membahas mengenai dikuduskan dengan kebenaran. Ya. Minggu ini kita disusun dengan kebenaran. Bagaimana kita bisa disusun dengan kebenaran? Ya, ini menjadi pertanyaan yang besar yang perlu kita jawab hari ini. Ya, karena kita sudah lama di dalam gereja, kita sudah sering mengikuti sidang-sidang gereja. Ya, tetapi pertanyaannya adalah seberapa banyak kebenaran itu menyusun kita? Ya, seberapa mendasar kebenaran itu tergarap ke dalam diri kita? Ya, apakah kebenaran itu menjadi unsur intrinsik wahyu ilahi yang menyusun diri kita. Ya. Jadi saudari, dalam penghidupan gereja kita perlu disusun oleh kebenaran. Ya. Orang yang disusun oleh kebenaran itu akan menjadi berkat yang besar bagi hidup gereja. Ya. Karena orang-orang sedemikian akan memiliki satu kebenaran yang solid, ya, yang menjadi rawatan konstan dan juga jangka panjang bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitar dia, bagi kaum saleh yang bersama dengan dia. Ya. Jadi saudari, kita perlu disusun oleh kebenaran. Disusun oleh kebenaran ini juga adalah untuk perlindungan kita. Ya, kalau kita hanya meluncur di atas permukaan kebenaran, ya, tidak memasuki kedalaman kebenaran, ya, kita hanya mungkin mengetahui hanya sedikit-sedikit saja atau sepotong-sepotong saja, itu sulit menjadi perawatan bagi kita, sulit menjadi perlindungan bagi kita. Karena di dalam hidup ini banyak tantangannya, ya, banyak ajaran-ajaran juga yang menyesatkan, ya. Jadi saudari, kita perlu disusun oleh kebenaran. Kebenaran ini perlu menjadi solid, tergarap ke dalam diri kita. Kebenaran ini perlu menjadi unsur intrinsik yang mendasar di dalam diri kita. Jadi saudari, di dalam pemulihan Tuhan kita bersyukur kita memiliki pelajaran hayat, ya. Kita juga memiliki Alkitab versi pemulihan dengan catatan kakinya, ya. Pelajaran hayat ini sangat bisa, ya, membantu kita untuk mendapatkan terang dan inspirasi dari firman Tuhan. Nah, kalau Alkitab versi pemulihan itu kita bisa gunakan untuk mempelajari Alkitab, mempelajari kebenaran. Di sana ada cross reference, ya, ayat Alkitab satu menjelaskan ayat Alkitab yang lainnya, ya. Jadi saudari, kita bersyukur untuk perkara ini. Tapi bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita membayar harga untuk belajar kebenaran? Nah, itu menjadi pertanyaan kita, ya. Pertanyaan yang perlu kita jawab, ya. Saudari perlu mempelajari kebenaran, ya. Perlu meluangkan waktu untuk belajar kebenaran, ya. Mendua bacakan ayat-ayatnya, ya. Terus kita mempelajari menggunakan pikiran kita juga, ya, sampai kebenaran itu solid, ya. Sampai kebenaran itu bisa menjadi pengalaman kita, ya. Jadi saudari, satu pihak kita mempelajari kebenaran, di pihak lain kita perlu mengalami kebenaran itu. Inilah namanya kebenaran itu tergarap ke atas diri kita, ya. Jadi saudari, dalam penghidupan gereja kita sangat perlu disusun oleh kebenaran, ya. Kita perlu bersatu dengan Tuhan untuk mempelajari kebenaran. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak disusun oleh kebenaran, ya, nanti hidup gereja kita itu atau kebenaran yang kita dapatkan itu akan menjadi mengambang, ya. Jadi ada satu permasalahan kita langsung jatuh, ya. Ada satu ajaran kita langsung goyang, ya. Kenapa? Karena kebenaran itu hanya sekedar terang, hanya sekedar inspirasi, belum menjadi pengalaman kita, belum menjadi satu wahyu intrinsik yang tergarap ke dalam diri kita. Jadi kita perlu disusun oleh kebenaran. Tadi yang ayat
2 Yohanes 2 tadi, ya, itu ayatnya sangat bagus sekali ya. Saya dikatakan oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Ya, dulu kita mungkin kurang begitu memperhatikan ini ya. Tapi di sini dikatakan kebenaran tetap di dalam kita ya dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jadi ini bukan kebenaran yang hanya mencapai pikiran kita. Ini bukan kebenaran yang hanya terang dan inspirasi, adalah kebenaran yang solid. Ya. Kebenaran yang menjadi pengalaman kita. Ini akan menyertai kita selama-lamanya. Ya. Saya sering dalam pengalaman ya, ketika ada sesuatu yang menjadi pertanyaan ya atau mungkin pergumulan ya, sering itu ya firman itu muncul kembali ya, kebenaran itu muncul kembali. Nah, bisa mengingatkan kita ya mengenai satu perkara. Nah, inilah kebenaran yang menyertai kita selama-lamanya. Inilah kebenaran yang solid. Nah, kita mempelajari kebenaran harus sedemikian sampai kebenaran itu menjadi wahyu intrinsik yang tergarap ke dalam diri kita. Ini yang kita perlukan ya. Jadi jangan, kalau saudara kita mengatakan jangan meluncur di atas permukaan kebenaran, tetapi masuklah menyelam ke dalam kebenaran sampai kebenaran itu menjadi solid ya di atas diri kita, tergarap ke dalam diri kita ya. Terus yang kedua ya, setelah kita disusun oleh kebenaran, nah baru kita perlu mutlak untuk kebenaran ya. Kita bersyukur dalam pemulihan Tuhan ya, kita mendapatkan kebenaran-kebenaran yang berharga sekali ya, kebenaran-kebenaran yang tinggi ya. Bahkan ada beberapa kebenaran yang utama yang perlu kita sebarluaskan ya. Dalam pemulihan Tuhan kita sudah melihat ini, misalnya mengenai penciptaan manusia ya, mengenai kenapa kejatuhan manusia, terus mengenai penyaluran Allah ya, mengenai tubuh Kristus, mengenai Yerusalem baru ya. Jadi kita sudah melihat kebenaran-kebenaran yang utama di dalam Alkitab, tidak digoyangkan ya. Jadi kebenaran ini menjadi satu jalan buat kita, menjadi, kalau Rasul Paulus mengatakan ini adalah jalan setapak kehidupan orang Kristen menurut kebenaran ya. Jadi jalan kebenaran itu jalan setapak, jalannya kecil ya, tetapi kita harus ikuti jalan ini supaya nyampe ke tujuan. Itulah jalan kebenaran ya. Jadi saudari, mutlak berarti kita berjalan dalam kebenaran ini, menempuh jalan kebenaran ini ya sampai ke satu sasaran yang Tuhan berikan kepada kita ya. Saudari, setelah kita disusun kebenaran, kemudian kita mutlak untuk kebenaran. Nah, poin yang ketiga adalah kita perlu menyebarluaskan kebenaran ini ya. Jadi kebenaran ini perlu kita sampaikan kepada orang lain. Disampaikan kepada kaum beriman, juga disampaikan kepada orang yang belum percaya. Jadi kebenaran itu bukan menumpuk di atas diri kita, tetapi kita perlu sampaikan, kita perlu bicarakan kepada orang lain, kepada kaum saleh dan juga kepada orang yang belum percaya ya. Jadi saudari, inilah amanat yang Tuhan berikan kepada kita ya. Tadi di 1 Timotius pasal 2 ya, ayat 4 dan 3 sana dikatakan sangat baik dan sangat berkenan kepada Allah jika kita memiliki pengetahuan akan kebenaran ya. Jadi bukan hanya kita yang memiliki pengetahuan kebenaran, tetapi orang lain juga ya, kaum beriman lainnya, orang yang belum percaya perlu penuh dengan pengetahuan akan kebenaran. Ini amanat yang Tuhan berikan kepada kita ya. Jadi saudari, setiap orang punya tanggung jawab masing-masing untuk menyebarluaskan kebenaran ilahi. Jadi kita pakai YouTube ya, kita pakai Zoom ya, kita pakai online, konferensi online ya, tujuannya adalah untuk menyebarluaskan kebenaran ini ya. Minimal kebenaran-kebenaran utama di dalam Alkitab kita sebarluaskan ya. Jadi jangan dipendam sendiri, jangan digenggam sendiri, perlu disebarluaskan ya. Jadi saudari, inilah amanat yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mengatakan kepada murid-murid, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu ya. Jadi kita perlu pergi, kita perlu memberitakan Injil ya. Dan Injil di sini adalah kebenaran, kebenaran yang lengkap ya, kebenaran yang utama. Nah, kita perlu mengajarkan mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu perkataan Tuhan. Jadi inilah berbicara pemuridan ya. Tuhan memuridkan para murid-murid
para murid memuridkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita pun sama ya. Jadi kita memiliki mitra-mitra doa, kita memiliki kelompok-kelompok kita ya. Ini juga boleh menjadi satu media untuk menyebarluaskan kebenaran ya. Saudari, di dalam pemulihan Tuhan ya, kita perlu mempraktekkan ini ya. Perlu menyebarluaskan kebenaran ini ya. Kita sudah mengetahui kebenaran yang tinggi ya, kebenaran yang penting-penting dalam Alkitab, kita perlu sebarluaskan ya, dengan berbagai cara ya, dengan berbagai media yang sekarang ada ya. Jadi saudari, karena ketika semua orang penuh dengan kebenaran ya, ketika semua orang mengenal Tuhan, mengenal kebenaran, maka Tuhan akan datang. Ini akan merampungkan zaman ini ya. Jadi betapa pentingnya kita menyebarluaskan kebenaran ini ya. Di satu pihak ini perintah Tuhan, di satu pihak ini kedambaan Tuhan. Kita perlu diselamatkan, kita perlu penuh akan kebenaran, dan kita juga perlu memuridkan orang lain supaya mereka juga penuh akan kebenaran ya. Kita minggu ini kita praktekkan ya. Jadi jangan hanya misalnya penyegaran pagi sudah dapat terang dan inspirasi ya, itu udah bagus ya. Tetapi perlu maju lagi ya. Perlu belajar kebenaran. Ada waktu dalam satu minggu berapa kali ya, buka Alkitab, buka pelajaran hayatnya, atau hari ini kita buka FKKP ya, cari ayat-ayatnya, kita bandingkan ayat satu dengan ayat lain, kita sandingkan ya, kita doakan ya, kita doakan ayat demi ayat, kita doakan terang dan inspirasi yang kita dapatkan ya. Nanti kebenaran itu menjadi solid bagi kita ya. Kalau kita hanya penyegaran pagi misalnya ya, hanya mendapatkan terang dan inspirasi, itu tidak cukup. Perlu maju lagi, belajar kebenaran ya, memasuki kedalaman kebenaran sampai kebenaran itu solid di atas diri kita ya. Ini perlu menjadi pemahaman kita. Nah, kalau kita belajar demikian ya, kebenaran ini akan menjaga kita, akan merawat kita, menyertai kita seumur hidup kita. Ini yang kita perlukan ya. Jadi satu pihak perlu datang kepada Tuhan, bersatu dengan Tuhan ya, untuk mendapat terang dan inspirasi ya. Tapi di pihak lain kita perlu mempelajari kebenaran ya, memasuki kebenaran sampai kebenaran itu menjadi unsur yang mendasar di dalam diri kita ya, menjadi susunan kita. Mulia bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh merasakan kami perlu disusun oleh kebenaran. Kami perlu mutlak untuk kebenaran. Kami perlu juga Tuhan menyebarluaskan kebenaran. Tuhan, dapatkan kami ya Tuhan, yang mau memasuki kebenaran-Mu, mempelajari kebenaran yang solid. Oh, sampai kebenaran itu ya Tuhan bisa menyusun kami menjadi unsur intrinsik di atas diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah gereja-Mu di Solo Raya. Berkatilah saudari ya Tuhan. Oh, khususnya di masa pandemi ini kami menuntut kebenaran-Mu. Tuhan, kami terus maju mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Amen. Dapatkan diri kami. Amen. Belajar menuntut kebenaran-Mu. Amen. Tidak hanya di permukaan. Amen. Dengan kami bersama dengan diri-Mu. Amen. Bekerjasama. Ya. Benar-benar bisa menyelami setiap kebenaran ekonomi perjanjian baru-Mu. Tuhan Yesus. Sehingga bisa menjadi solid di dalam kami. Amen. Kau dapatkan dan rahmati setiap saudara-saudari kami di Solo. Amen. Terus senantiasa dikendalikan oleh kebenaran-Mu ini. Amen. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.